kita harus percaya kalau diri kita itu bisa. Jangan sampai kita merasa, oh ya saya kurang, saya nggak bisa. Itu jangan banget kayak gitu. Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Unpas Talk bareng aku Fitriani di episode 13. Kali ini kedatangan salah satu mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan yang berprestasi banget, yang bakal sharing-sharing sama wargi Unpas yang sekarang lagi nonton di rumah. Halo, ada Hasna. Hai. Hai, halo Teh Pi. Halo, kita baru ketemu ya sekarang dan di Unpas Talk. Seneng gak sih bisa diundang di Unpas Talk? Ya gini sih, kalau buat yang pertama khususnya warga Unpas, pertama itu saya sangat kaget gitu ya Teh diundang ke sini. Tapi ini adalah pengalaman yang luar biasa dan saya sangat bahagia. Waduh, lihat nih udah pakai selempang mahasiswa berprestasi. Jadi nggak akan kalah seru nih bahasan kita hari ini, mau ngulik-ngulik tentang Kak Hasna sekarang. Kakak apa Hasna aja? Aku manggilnya lebih enak gimana ya? Hasna aja kali ya, biar Boleh, lebih friendly gitu. Oke, boleh banget Oke, nih. Hasna, sebenarnya tuh Hasna itu jurusan apa sih di FKIP ini? Baik, saya itu di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unpas nih Kak. Oke. Jurusan Bahasa Indonesia ya. Ya betul. Tahun berapa Saya masuk ke Unpas? dari angkatan 2020 nih Kak. Baru ya, betulan aku dong di sini. Oke, gimana kabar hari ini? Terlihat sangat ceria sekali. Ya, alhamdulillah nih Teh, meskipun hujan Iya. di sini, meskipun dingin, tapi suasana hati akan tetap aman dan nyaman gitu. Waduh, beda banget ya gitu ya. Oke, Hasna, udah siap-siap ditanya belum ini buat sharing-sharing sama wargi Unpas nih? Oke, kalau ditanya siap nggak siap ya Teh, ini harus siap banget nih karena Hasna akan menyapa kalian semua. Halo semuanya. Oke, nah Hasna, banyak banget ya prestasi-prestasi yang aku lihat dari background dari Hasna ini. Sebenarnya prestasi yang Hasna raih ini sudah apa saja sih yang didapat, terutama pada saat perkuliahan gitu? Pada saat perkuliahan atau sebelum perkuliahan, mungkin bisa diceritakan sedikit aja. Baik, di sini saya akan kupas baik itu yang di dalam perkuliahan ya, yang masih hangat-hangat banget. Nah, untuk itu di sini tuh yang pertama itu ada peserta Duta Pendidikan Jawa Barat. Nah, di situ tuh saya di tingkat remajanya nih, dan untuk yang selanjutnya di tahun ini saya akan berjuang lagi untuk di tingkat dewasa begitu. Nah, selanjutnya di sini juga saya ada penulis buku. Dari 4 buku yang ada di sini, yang pertama ada Sajak Titipan Pujangga, ada Rindu, ada Diaries of 2020, dan ada Hening. Di sini rata-rata itu pembahasannya itu terkait rindu loh Teh, terkait suasana hati. Oh gitu. Jadi ada yang Iya. bergalau-galau ria di sini nih. Ada nih, kurang lebihnya di sini ada 200 puisi yang memang di sini dari karya-karya puisi Indonesia. Oh, Begitu. begitu. Jadi udah banyak juga karya-karya yang udah dibuat ya sama Ya. Hasna, dan ada 4 buku ini yang menjadi salah satu bukti ya berarti Ya. Hasna itu memang suka menulis mungkin sebelumnya. Iya, sebelumnya itu saya penulis KKPK. KKPK itu apa tuh ya? Kecil-kecil punya karya, mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tahu gitu loh Kak. Oke. Nah, tadi juga aku dengar kabar juga nih kalau Hasna itu ikutan Duta Pendidikan dan Miss Model Muslimah ya. Iya, Dan itu betul. menjadi duta sekarang. Nah, itu bisa diceritain sedikit gak sih? Oke. Kalau untuk yang Miss Model Muslimah, alhamdulillah kan di sini saya diamanahkan untuk menjadi best atribut, di sini best sosial media, dan di sini itu ada catwalk tesnya. Selanjutnya ada tanya jawab dan lain segala macam gitu. Tapi di sini adalah hal yang sangat menjadi tantangan tersendiri gitu untuk saya, dan itu sangat menyenangkan gitu, seperti seorang princess gitu. Ini udah pakai crown gitu ya, pantes dong jadi princess gitu ya. Nah, Hasna, kan Hasna itu baru terbilang masuk ke Unpas tuh tahun 2020 ya. Iya. Kan sekarang kuliahnya online ya. Iya, Nah, full. dan sudah disematkan menjadi mahasiswa berprestasi. Itu bagaimana nih track record dan perjalanan Hasna sehingga bisa disematkan menjadi mahasiswa berprestasi gitu? Produktifnya gimana tuh kalau selama online gitu kuliah? Oke, baik. Jadi di sini itu selain harus aktif dalam perkuliahan, dalam akademik, itu kita harus juga nih Teh
aktif di luar, baik itu berorganisasi, kita menjadi seorang relawan, dan kita juga banyak kegiatan yang membantu masyarakat. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain, seperti itu. Berarti memang ada tujuan langsung gitu ya, biar nggak hanya ikut organisasi secara internal kampus tapi eksternalnya juga diikuti gitu ya, biar betul. membawa nama kampus sendiri gitu ya. Nah Hasna, tahun di 2021 kemarin itu pernah menjadi juara atribut best sosial media ya di betul. Muslimah Nusantara. Apa sih kiat-kiatnya? Baik, pertama kiat-kiatnya itu sih ya Teh. Pertama tuh harus percaya sama diri sendiri. Itu kunci utama yang memang modal awal kita. Kedua, kita harus percaya kalau diri kita itu bisa. Jangan sampai kita merasa, oh ya saya kurang, saya nggak bisa. Itu jangan banget kayak gitu. Dan yang ketiga apa? Doa orang tua itu sangat mustajab Teh. Iya. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan percaya diri? Tips and triknya deh dari Kak Hasna buat mungkin warga Unpas yang pengen sebenarnya kayak Kak Hasna gitu, tapi percaya dirinya masih belum bisa dikembangin gitu. Gimana nih biar menumbuhkan percaya dirinya? Baik, yang pertama itu satu, kita harus coba latih untuk diri sendiri dengan keluarga sendiri. Jadi kita banyak ngobrol tuh sama orang tua, sama adik, sama kakak gitu. Itu sudah sangat melatih, baik itu dalam public speaking ataupun dalam pengetahuan kita. Karena kan kita itu di lingkungan keluarga banyak ya sisinya, orang tua, adik, kakak itu semuanya berbeda seperti itu. Jadi belajar dari hal kecil dulu aja ya, menumbuhkan rasa percaya dirinya gitu. Nah pasti ya dari semua kegiatan-kegiatan yang Hasna lakukan lah ya, dijalani selama ini, pastinya mendapatkan banyak sertifikat ya nggak sih? Pasti banyak banget. Tadi aku udah lihat di balik layar, waduh itu numpuk banget gitu ya. Banyak banget pasti ya prestasi-prestasi yang udah diraih sama Hasna nih. Boleh dong ditunjukin ke warga Unpas apa aja nih sertifikat yang udah Hasna dapat? Boleh dong ditunjukin. Baik, di sini saya izin menunjukkan begitu ya. Di sini ada beberapa aja. Dan ini yang paling terbaru. Yang pertama itu saat saya menjadi mahasiswa berprestasi. Ini langsung ada yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Pasundan secara langsung. Dan di sini juga ada yang oleh Dekan FKIP Unpas. Di sini juga ada prestasi terhadap kejuaraan Putri Taruna Nusantara. Di sini juga ada terkait penulis buku antologi puisi yang berjudul Diaries of 2020. Dan atas prestasinya pada kejuaraan atribut best sosial media di Miss Model Muslimah Nusantara. Nah, luar biasa gitu, sekali Kak Hasna. Itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa banget berarti ya dari Hasna. Berarti Hasna tuh dari nol banget dong ya, nggak langsung seperti ini gitu ya. Bagaimana perjalanannya itu luar biasa sekali sih ya. Nah, dari banyak sekian sertifikat yang udah diraih sama Hasna, sertifikat itu penting nggak sih dalam kehidupan Hasna nih, sebagai memang banyak sekali lah track record yang udah diraih gitu? Baik, itu tuh yang pertama yang paling penting karena sebagai bukti gitu Teh. Jadi kalau misalnya kita cuman ngomong doang, orang gak akan percaya. Emang iya ya dia juara itu, emang iya ya dia juara ini. Kalau ada sertifikatnya, kamu mau ngomong apa sih? Ini loh buktinya gitu. Jadi memang sebagai bentuk bukti ya, betul. ditunjukin ke orang-orang juga. Tapi kalau di dalam dunia kerja mungkin apakah itu bisa membawa penggiringan lah buat teman-teman warga Unpas, siapa tahu jadinya termotivasi kan biar ngikutin organisasi yang bersertifikat gitu. Yang pertama itu di sini kan kita pasti udah sering dengar ya Teh terkait beasiswa. Wah, ya betul. Beasiswa di sini juga ini membutuhkan banyak sertifikat, banyak pengalaman, dan selain itu kampus-kampus mana sih yang nggak asing gitu dengan kata SKPI. Gitu loh. Jadi itu pasti sangat dibutuhkan begitu. Dan itu memiliki poin-poinnya tersendiri. Dan untuk sertifikat sendiri, untuk saya mendapatkan 100 plus sertifikat di sini tuh nggak mudah gitu. Pertama, kita harus yakin begitu. Apapun itu kita coba. Jadi jangan dulu takut untuk mencoba. Ya insya Allah lah kesananya mah biar Allah yang mengatur gitu. Iya, jadi jangan pernah takut mencoba. Intinya percaya diri ya. Itu juga betul. Salah satu kita jangan pernah takut untuk mencoba gitu ya. Nah Hasna, tadi juga aku melihat nih dari segi-segi Hasna ini jurusan bahasa Indonesia. Kenapa harus memilih jurusan bahasa Indonesia nih? Kan masih banyak jurusan-jurusan lain yang mungkin relate lah sama hobi ya dari Hasna gitu. Ngelihat dari suka menulis itu lebih ke sastra kan biasanya. Itu gimana? Kenapa tuh?
Boleh dong ceritain sedikit. Boleh sih ya. Nah, terkait ini ya Teh, Heeh. tapi sebelumnya jangan dulu kaget karena di sini Wah. tuh saya itu ya enggak sama sekali ngambil jurusan lain gitu. Oh, Jadi pokoknya saya gimana pun ceritanya saya harus masuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oh Jadi gitu. nggak boleh yang lain saya ditawarkan mau FH, ditawarin HI gitu. Saya sulit untuk mengambil itu sampai saya tidak mengikuti UTBK gitu. Oh gitu. Iya. Tapi memang langsung tertariknya dengan jurusan bahasa Indonesia gitu, sastra Iya. bahasa Indonesia. Kalau yang lain kenapa? Tapi sebenarnya ada nggak sih rasa minat sedikit dan pengen tahu gitu untuk jurusan-jurusan lain gitu mungkin di Unpas? Iya, jadi sebelumnya itu kalau jurusan lain tadinya mau ilmu komunikasi ya Teh Kayak ya. aku dong. Iya, nanti jadi adik tingkatnya Teteh Waduh, gitu. betul. Tapi di sisi lain sebelumnya saya pernah menolak untuk beasiswa di Jerman karena di situ saya tidak diizinkan oleh orang tua saya karena waktu itu banyak pertimbangan baik itu dari makanannya dan lain sebagainya macam gitu. Jadi saya memutuskan untuk ya udahlah kita cari aman aja Di gitu karena Bandung gitu ya. iya. Ya orang tua khawatir kali ya jauh dari anak gitu Iya. ya. Nah, Hasna juga katanya bisa public speaking nih wargi Unpas. Wah, Iya. boleh dong dipraktekin bagaimana public speaking ala Hasna, apalagi suka mengikuti kegiatan MC dan protokoler ya. Boleh Iya. dong di spill buat wargi Unpas gitu. Nah, baik kalau untuk warga Unpas sendiri ya Teh, sepertinya kalau saya mencontohkan itu semua pasti kayak oh ya ini sudah basic. Tapi di sini saya mau kasih kiat-kiat gimana nih boleh. cara public speaking ala Hasna Sofia boleh, kayak gitu ya. boleh. Nah, kalau yang pertama satu, coba deh cari cermin tapi di kamar mandi atau di kamar. Jangan di depan orang banyak. Kalau depan orang banyak kita akan minder Teh, kayak merasa wah kayaknya ini dia kurang deh, terus PD-nya kurang gitu. Tapi kalau kita sendiri kita bisa menilai diri kita pribadi. Dan yang kedua itu apa Teh? Kita kejar jam terbang. Jadi kita banyakin kegiatan di luar, banyak kegiatan sosialisasi, banyakin kegiatan itu yang langsung terjun sama masyarakat dan itu akan sangat melatih terhadap public speaking. Dan yang ketiga, kuasai bahasa. Baik itu bahasa Indonesia itu wajib gitu ya, untuk bahasa daerah itu ya perlu kita lestarikan gitu, dan bahasa Inggris itu penting seperti itu. Oke, jadi ini buat warga Unpas langsung bertemu dengan kaca. Jadi kalau ngaca tuh jangan tacap terus Ya. gitu ya, ngaca buat make up gitu. Jadi berlatih untuk Ya. ngomong gitu ya di situ. Ya. Karena memang ya aku juga belajar dari situ sih, ngelihat kaca tuh memang jadinya ngomong sama diri sendiri gitu kan, Ya. kayak bagaimana membawakan acara gitu kan. Ya apa ya, kalau aku sih sukanya senam mulut gitu loh, kayak a i u e o a i o. Oh, Kayak gitu ya. nggak Hasna nggak sih kalau sebelum mau melakukan MC atau protokoler itu ada Iya. senam mulut dulu nggak sih? Iya, itu olah vokal namanya A I Oh. U E O tuh sampai harus 3 jari dibuka kayak gitu. Terus ada yang kalau A itu sampai rahangnya itu benar-benar terbuka, itu ada tekniknya untuk public speaking sendiri seperti yang saya ikuti di Certified Public Speaking gitu. Oh, jadi Hasna juga ikutan itu ya? Trainer public speaking juga Iya. gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Aduh, aku jadi minder gitu ya. Takutnya salah ngomong nih. Nah, Hasna juga pernah menjadi juara 2 Putri Taruna Nusantara Jawa Barat loh wargi Unpas. Luar biasa banget, keren. Boleh dijelasin sedikit gak sih kira-kira ngapain aja dalam kegiatan itu? Ya baik, di sini tuh untuk yang taruna kebetulan ada 2 langsung ya, 2 event sekaligus pijan yang memang berlangsung. Itu ada taruna dan ada pesona, dan saya mengikutinya yang taruna. Nah untuk yang taruna ini itu lebih kayak ke kegiatan kepemudaan. Di sini itu kita kayak dibuka terkait advokasi, kita dibuka lagi terkait apa kegiatan kita, apa organisasi kita, dan kepentingan kita sebagai pemuda itu seperti apa, yang memang mendobrak yang namanya dunia ini tuh bukan hanya saja untuk dalam lingkup kecil, tapi kita harus bisa ke lingkup yang besar seperti itu. Oke. Nah, berbicara tentang organisasi nih Hasna, sebenarnya memang ada nggak sih organisasi yang memang paling yang disukai oleh Hasna gitu ya? Kalau misalkan aku mungkin lebih ke dunia broadcast gitu kan, dalam suka-sukanya gitu ya organisasinya gitu. Nah kalau Hasna sendiri memang lebih ke sosial kah, atau yang memang komunitas apa gitu yang memang cocok buat Hasna gitu?
Baik, kalau untuk Hasna sendiri sih ya Teh ya sebetulnya itu paling suka dengan lingkup pendidikan begitu. Karena Oke. di sini juga Hasna sambil mengajar di Bina Prestasi SMA PGI 2 Bandung. Jadi Mhm. mata pelajarannya bahasa Indonesia seperti itu, Oh. mengajarnya seperti debat, puisi dan lain sebagainya. Waduh, ini belum sarjana tapi udah mengajar ya. Berarti sudah Ya. dipercayai oleh sekolah dan dari sekolah juga udah apa ya, Hasna udah berprestasi dan maksudnya mencari-cari kegiatan di luar ya, berarti dari SMA ya? Ya, dimulai Mhm. sedang SMA itu saya sudah mulai untuk itu. Oke. Nah, selain menjadi tadi, juara 2 Putri Taruna Nusantara Jawa Barat dan sekarang juga Hasna disematkan menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan nih di tahun Ya. 2022. Bagaimana sih perasaannya? Ya, yang pertama itu ya kalau saya boleh cerita Teh, Boleh dari boleh. pertama itu dari seleksi nih, seleksinya itu dari 6 orang ya, dari 6 orang itu di-cut lagi jadi sisa 3, di-cut lagi sisa saya yang memang saya sebetulnya kaget. Di situ ada ujiannya itu 3 Teh. Yang pertama itu ada KTI, karya tulis ilmiah, yang kedua itu ada tentang public speaking, Mmm. keorganisasian dan prestasi, dan yang paling saya kagetkan itu ada apa Teh? Itu ada uji kemahiran bahasa Inggris. Oh gitu? Iya. Tapi pasti bisa Hasna mah deh. Ya gitu deh Teh. Ada nggak sih, kesulitan-kesulitan pada saat Hasna mengejar, sehingga menjadi sekarang Hasna sekarang gitu? Ada nggak sih masa-masa kesulitan yang ya sebenarnya sempet apa ya, agak useless sedikit lah gitu Ya, kayak, "Aduh aku capek nih." Ada nggak sih ya. merasa seperti itu gitu? Setiap Dulu. orang saya yakin pernah sih Teh ya, Mhm. terutama kalau di sini membahas diri saya pribadi, itu satu hal di manajemen waktu yang di mana saya harus buat yang namanya jadwal, itu awalnya buku kecil menjadi buku besar, yang memang banyak jadwal yang harus dicoret, jadwal yang bentrokan, dan yang paling penting itu dari mana? Dari perizinan orang tua sebenarnya. Oke. Karena memang terlalu padat dan lain sebagainya. Dan selain itu di sini juga saya harus membagi waktu terhadap teman-teman saya, membagi waktu bersama sahabat saya begitu Iya. dan organisasi juga. Oke, nah itu memang bagaimana nih cara membagi waktunya ala Hasna dengan banyak banget organisasi yang diikuti nih? Aduh, wow gitu. Iya, karena di sini saya sedang berjalan di 5 organisasi luar kampus dan Mhm. 2 organisasi dalam kampus, itu saya menjalankannya itu dengan cara membuat buku harian. Buku hariannya itu dalam 1 halaman dibuat untuk 1 hari Teh. Untuk 1 hari itu ada keterangannya, ada tanggal, waktu, tempat, dan itu jamnya secara detail. Dan itu tempatnya di mana gitu, itu harus detail karena dengan cara seperti itu saya udah bisa mengatur dan Mmm. itu harus sinkron dengan apa yang saya buat di handphone ataupun gawai. Jadi itu tuh dialarmin gitu loh Oh Teh. iya bener, Nah reminder gitu. ya, ya Ya gitu. pengingat gitu. Iya. Nah, pernah ada bentrok di kegiatan eksternal dan internal, mana yang harus diprioritaskan? Iya jadi, kalau bentrok itu 2 kali sempat bentrok besar gitu ya antara organisasi dengan kampus gitu. Mmm. Jadi saya sampai pernah gitu Teh melakukan triple device. Jadi 1 handphone, 2 laptop, nyala tiga-tiganya, saya Wah. berjalan tiga-tiganya. Yang laptop 1 saya kuliah, laptop 2 saya ada, munal gitu dan yang di handphone saya juga ada rapat anggota tahunan gitu. Waduh, pusing ya. Tapi luar biasa banget ini bisa menjadi motivasi buat warga Unpas nih ya. Iya, Siapa tahu maksudnya, wah, tips and triknya bener nih harus di-timeline-kan gitu, iya, dicatat ya di buku iya. gitu karena siapa dong pengingatnya kalau bukan diri kita sendiri. Si doi mah nggak peka. Aduh. Oke, terakhir nih, mengulik-ngulik tentang prestasi dari yang udah diraih sama Hasna nih. Hasna pernah menjadi winner Duta Hijab Indonesia pada tahun 2022 ya. Iya, Hasna memang suka ikut kompetisi seperti itu? iya, Ya, dari SMA. oh, Gitu, mhm dari mhm. SMA dan kalau untuk yang duta hijab ini tuh, itu pengumumannya baru 2 hari yang lalu. Baru kemarin dong, Iya, masih anget iya dong, iya. heeh heeh. Jadi itu secara online sih gitu. Kalau ditanya saya kenapa suka yang seperti itu, karena menurut saya ya, itu tingkat untuk saya mencapai target itu lebih sulit gitu, karena saingannya luar biasa dan orang-orangnya itu yang sangat menantang gitu Teh. Ada yang dari gayanya tuh ya Teh, saat bertemu itu kayaknya orangnya sinis, galak gitu. Tapi saat saya bertemu dan saya berkenalan, wah asik juga nih orangnya gitu. Jadi di Mhm. sana tuh banyak ketemu orang-orang baru gitu Teh. Oke, jadi, ada juga ya, Iya, menemukan hal yang
ya intinya sosialnya lebih luas lagi lah ya, kita Ya. berinteraksi bertemu dengan orang-orang tuh ya seneng aja gitu ya Iya, betul. bawaannya gitu. Nah dari banyak banget tadi udah disebutin nih ya kesibukannya, terus juga kuliah iya jalan. Sekarang lagi sibuk yang apa nih yang lagi difokusin sekarang sama Hasna? Baik, untuk dari segi organisasi lagi fokus di Indonesia Millennial Connect karena saya di sini sebagai General Finance. Di sini juga saya lagi fokus di situ kalau organisasi, dan ada juga himpunan di Oke. HMBSI, Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk segi dutanya di sini saya lagi fokus di Duta Pendidikan Duta gitu. Pendidikan. Oke, iya. Nah, Hasna kan sering ikut kompetisi dan aktif banget di organisasi nih. Gimana Iya. sih cara bagi waktu nih? Tadi kan udah di-spill juga antara kuliah dan kegiatan di luar gitu dengan menulis catatan. Tapi kan kadang nih wargi Unpas mungkin suka lupa ya. Ya. Kalau pengen nulis catatan kadang suka males mungkin ya. Ya. Gimana, ada nggak sih tips and trick yang lebih mudah biar kita tuh bisa membagi waktu gitu? Ya, pertama itu ya Teh, kita harus punya skala prioritas secara persentase. Baik itu persentase dari skala 100 sampai dengan skala 10. Jadi di sini itu kalau misalkan saya pribadi mengedepankan pertama itu antara keluarga dan akademik. Itu mereka mempunyai bobot nilai itu di 80%. Di 80% itu saya punya 60% lagi untuk organisasi. Selain itu saya juga punya 10% sampai dengan 30% untuk teman-teman saya. Jadi saat ada yang bentrokan, itu tuh saya lihat mana nih bobot penilaian yang paling besar. Jadi seperti kayak mungkin situ akademik wargi Unpas udah nggak heran ya. Udah nggak heran, Ada bobot penilaian Iya, gitu. gitu. Nah, sama dengan kegiatan juga gitu Teh. Kita harus memiliki bobotnya masing-masing untuk persentase. Oke, nah dalam seminggu kegiatannya full selalu keluar Hasna. Kayaknya nggak ada istirahatnya nih ya. Iya sih, kalau sehari mungkin paling ada ya. Saya juga masih main game gitu Oh, ya. suka main game juga. Iya. Waduh, mencari hiburan dengan Iya. bermain game gitu ya. Iya betul. Oke, nah Hasna, Hasna suka kegiatan sosial kemanusiaan gitu nggak sih? Kan tadi aku Ya. udah nanya nih organisasi apa sih yang disukain sama Hasna gitu, dan Ya. tadi Hasna menjawab sukanya lebih ke pendidikan. Tapi Ya. kalau untuk ke sosial dan kemanusiaan gitu tertarik gak sih untuk mencoba dan berkecimpung di situ gitu? Baik, untuk itu juga saya suka banget gitu ya, karena di sini juga saya mengikuti ada pengabdian masyarakat bersama Gerakan Mengajar Desa yang kebetulan di situ saya adalah CEO leadernya dari GMD Ranu Andakara, dan di sini juga kita melaksanakan pengabdian seperti KTI yang saya bawakan di Mapres. Itu saya membawa KTI tentang pemberantasan buta huruf. Jadi itu saya kolaborasi dengan Gerakan Mengajar Desa Ranu Andakara terkait pengabdian masyarakat pemberantasan buta huruf pada anak, seperti itu. Wah, itu KTI. Jadi dibuat KTI gitu. Ya. Dari pemberantasan buta huruf itu. Jadi waktu itu sering-sering banget terjun ke lapangan dong. Iya. Pada saat itu. Itu kapan kejadiannya? Maksudnya pada saat Ya. melakukan itunya gitu. Kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan ini tuh dilaksanakannya itu di bulan Desember akhir. Nah, ini itu saya melakukan pengabdiannya itu selama 1 bulan full. 1 bulan full. Ya, di sana itu masih terdapat yang memang untuk anak-anak usia 10 tahun, 12 tahun, mereka itu belum bisa baca, seperti itu. Oh, jadi di situ itu dibukanya secara umum untuk kegiatan sosial kemanusiaan itu. Iya, itu dibuka secara umum kalau untuk saya internal pribadi, tapi kalau untuk dari Gerakan Mengajar Desa itu khusus tutor inspiratif saja. Dan itu sudah ada listnya untuk mengikutinya, seperti itu. Oke, nah tadi udah banyak juga nih di spill organisasi dan banyak banget tadi dengan kegiatan-kegiatan yang udah diobrolkan nih sama Hasna. Pentingnya organisasi buat Hasna apa nih? Oke, pentingnya organisasi ya. Berarti tentunya untuk saya penting. Pentingnya untuk sisi mana sih? Kalau pentingnya itu yang pertama, social branding. Kedua, soft skill. Ketiga, kita lebih banyak relasi dan wawasan. Dan seperti yang saya laksanakan sekarang, itu teman-teman itu bisa loncat negara, loncat kota, loncat provinsi. Itu mereka tuh kayak, oh ternyata gitu ya. Yang memang selama ini saya belum tahu, tapi saya sekarang jadi tahu gitu. Oke, berarti yang asalnya nggak tahu menjadi tahu. Betul. Ya. Ada nggak sih pengalaman seru yang nggak pernah terlupakan dari Hasna pada saat mengikuti organisasi?
semuanya deh pokoknya. Satu aja cerita ini paling unik gitu. Oke, pastinya ada nih ya. Nah, yang paling pertama, yang paling gak pernah aku lupain sampai sekarang, itu saat saya pengabdian di Gerakan Mengajar Desa, itu mati lampu saat pengabdian jam 12 malam. Waduh, Gitu. kayak jadi jurit malam ya. Iya, udah gitu. iya betul banget. Dimana yang memang si kepala desanya itu jauh rumahnya, dan di situ depan belakang itu sawah, dan itu di tengah-tengah gunung yang katanya itu Gunung Singa. Coba gimana kalau saya dimakan? Dingin banget ya berarti di Iya, sana. betul. Udah mah dingin, mati lampu, gelap, ketakutan, kepala desanya jauh. Wah, udah panik banget pasti di situ ya. Iya, ditambah lagi tuh di situ kan bukan saya sendiri ya. Teman saya ada yang lagi sholat, ada yang lagi makan, bahkan ada yang lagi mandi di situ. Itu yang lagi mandi gimana kabarnya? Itu gimana dong pas dia tahu mati lampu? Woi, Iya, tolong gitu teriak-teriak iya. Gimana tuh kondisi di sana pada saat apa ya penanganannya? Pas ngelihat mati lampu, aduh ini harus gimana gitu nggak sih? Nah, Gitu. iya itu panik, dan ternyata kita cek token listrik, tiba-tiba ternyata token listriknya tuh habis pulsanya. Aduh gimana ini? Jadi diisiin dulu nggak tuh kan jadinya kan? Iya. Terus ada lagi nggak sih pengalaman yang lain yang paling mengesankan gitu? Yang paling berkesan itu pertama kalinya saya pakai softland waktu di audisi Miss Modal Muslimah. Apa jangan-jangan nih softwarenya coplok lagi? Nggak mau masuk teh. Oh nggak mau masuk, susah Iya, masuk ya? iya, sampai Kenapa katanya itu gimana? semuanya bilang gini, Neng tahan ya, ini nggak akan apa-apa kok, matanya nggak akan copot. Sekarang tenang, ini teteh kayak yang mau melahirkan, katanya gitu. Tegangnya udah kayak mau melahirkan ya, karena Iya. dipasang softland ya. Iya. Ya mungkin biar terlihat siap banget gitu ya, cantik Iya. tuh kayak. Oke, tadi udah bahas-bahas organisasi. Iya. Aku pengen dong bahas-bahas sisi pribadi Hasna, boleh nggak nih? Boleh dong. Oke, Hasna. Nggak semua orang tahu dari sisi pribadi Hasna. Apa sih yang orang-orang belum tahu? Misalkan ya kalau mungkin aku ngeliat sekarang Hasna tuh kayaknya orangnya itu kutu buku gitu, kayak sukanya tuh nulis gitu ya, kelihatannya kan orang suka nyebutnya kutu buku kan gitu kan. Apa sih yang sebenarnya orang nggak tahu dari sisi pribadi Hasna nih? Wargi Unpas nih, ayo kita ulik nih. Iya nih warga Unpas pasti taunya Hasna itu orang yang kutu buku, betul tadi kata Teteh ya. Terus orangnya itu mungkin introvert kayak gitu ya. Parah. Terus kayaknya itu tipikal orang yang memang nggak gampang bergaul sama orang, kayak penyendiri nggak sih? Nah ya, kayak gitu. Tapi padahal orang-orang tuh suka menyangka gitu, aku tuh nggak pernah kayak punya istirahat, nggak pernah main. Kalau Sundanya mah kuulen teh gitu ya. Iya. Tapi di samping itu aku tuh sering main game ya, sampai ngabisin waktu lebih dari 2 jam itu pernah. Main. Terus gabut juga suka gitu ya. Oke. Dikira aku tuh gak ada kerjaan itu bukan menjadi salah satu yang dialami oleh Hasna. Ternyata juga dialami ya. Iya, gabutnya betul. main game ya. Iya. Rebahan gitu Betul. ya. Nah berarti waktu istirahat Hasna itu digunakan untuk healing atau me time diri sendiri? Ya itu tentunya sih, paling sama keluarga, sama sahabat dan lain sebagainya kayak gitu. Paling suka sih kayak ke alam gitu loh teh. Oh iya, melihat yang ijo-ijo ya. Iya. Hasna termasuk orang yang ambisius gak sih? Kalau dikatakan ambisius ya bisa 99% deh kayaknya ambisius. 1%-nya kemana nih? 1%-nya itu buat healing teh, buat gabut. buat main ya. Iya. Tapi kecil sekali sih 1% untuk main, berarti sisanya kesibukannya Hasna. Nah Hasna kelihatannya nih periang banget, happy gitu, charming gitu ya. Hasna itu apakah menjadi tipikal orang yang memang mudah akrab dengan orang lain? Jadi kalau dari pandangan orang ya, ini bukan menurut saya gitu. Sampai saya dibilang gini, kamu kok SKSD banget sih jadi orang gitu. Padahal di situ ujung-ujungnya apa, dia nyaman sama saya. Waduh, gitu benar ya. Ini yang nyamannya teman perempuan atau teman laki-laki nih? Ayo lo. Aduh, kayaknya itu boleh di belakang deh kayaknya ya. Balik layar aja ya nanti kita ngobrolnya ya. Iya. Nah, dilihat-lihat juga nih Hasna itu sudah banyak menulis ya, puisi segala macam. Ada nggak sih punya jenis genre yang memang Hasna tuh suka banget untuk menulis itu? Iya. Kalau misalnya dari genre sih ya, itu Hasna paling suka tentang pengalaman pribadi satu, kedua tentang perasaan hati gitu ya. Karena ya kalau perasaan ya teh nggak bisa dibohongin. Iya. Terus apalagi soal keluarga gitu. Oke, kalau pacar gitu?
Kalau soal Di nomor berapa kan tuh itu? itu sekian. Oke, berarti fokus diri sendiri, fokus kepada keluarga dan sahabat. Iya, gitu ya. Itu gitu. menjadi prinsip Hasna dong berarti Iya, kalau kayak betul. gitu. Nah, pernah ada buku yang diterbit gak? Yang diterbitkan itu kan di sini semua udah ISBN ya. Nah, di sini kalau yang sajak titipan pujangga itu tentang pribadi yang dimana tentang pemuda-pemudi gitu ya, tentang perjuangan, tentang baik itu buruk, baik gimana itu di situ ada bercampur. Kalau misalnya yang kedua itu ada tentang rindu. Kalau rindu tentu ya tentang kerinduan kita terhadap seseorang gitu. Iya, betul. Ini agak mellow berarti ya. Iya, itu bukunya ya. mellow. Kalau di Aris ini, apakah dia kegiatan-kegiatan Hasna tercantum di sini? Iya. Jadi ini tuh ya Teh dari selama saya waktu 2020. Apa saja sih kesan-kesan saya di 2020? Terus apa saja sih baik itu hal pahit, manis, buruk, ceria mungkin ataupun konyol kali ya ada di sini gitu. 2020 recap ya. Ya gitu sih. Nah, pernah apa sih dengan banyaknya Hasna menulis sekian ini, ada nggak Ya. sih tips yang bagus untuk gimana kita membuat puisi yang bagus dan menarik perhatian untuk warga Unpas? Siapa tahu yang mau nulis puisi buat pacarnya gitu. Oh gitu. Nah tipsnya ya, yang pertama kalian itu harus bisa fokus dulu yang pertama. Terus yang kedua kita itu harus percaya diri bahwa kita itu bisa membuat suatu karya yang memang dilihat oleh banyak orang dan disukai banyak orang. Tapi jangan lupa nggak boleh plagiarisme Teh gitu. Iya, betul. Jangan copy paste ya. Ya betul. Belajarlah literasi membaca gitu Iya. ya. Nah, Hasna bagaimana sih cara Hasna mengeluarkan inspirasi? Oke, kalau inspirasi ya Teh, itu yang pertama biasanya waktu di suasana malam. Saat lagi dingin-dinginnya begitu ya, saat saya menyendiri gitu. Itu suka terbayang aja gitu kejadian-kejadian yang memang lucu ataupun yang bisa dikupas gitu Teh. Yang memang menarik untuk ditulis, dibuat karya dan lain sebagainya. Itu malam tuh kayaknya sangat bersahabat gitu untuk membuat karya. Hening ya soalnya, Iya. senang sendiri dengerin lagu yang memang mendukung suasana pada saat malam itu gitu Iya. ya. Kayak mendalam banget menulisnya ya. Iya, kayak gitu. betul. Nah, Hasna dari semua nih ya, tadi yang udah diungkapkan sama Hasna, Iya. sebenarnya cita-cita Hasna tuh apa sih? Kebilang ikutin ini iya, menulis buku iya, terus juga mengikuti organisasi kemanusiaan iya. Tapi sebenarnya cita-cita Hasna tuh apa sih gitu? Nah, kalau dilihat dari sisi background gitu ya, mungkin warga Unpas nebaknya gini Teh. Oh, kayaknya anak FKIP pasti cita-citanya jadi guru gitu. Padahal di sini saya punya cita-citanya itu menjadi Menteri Pendidikan. Amin. Semoga aja ya usaha tuh tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Jadi Amin, iya. semangat terus pokoknya buat Hasna ya. Iya. Terus berjuang untuk meraih menjadi Menteri Pendidikan. Iya. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ayo penonton tepuk tangan di rumah yuk. Nah, kita mau memasuki sesi jawara. Oh, Ada yang iya. tahu jawara apa? Apa tuh Apa Teh? tuh? Jawabku nyalira. Oh, siap. Tiasa nyari Sunda. Biasa Ya, Teh. kelihatan sih. Nah, nanti aku bakal ngasih 2 pertanyaan dan Hasna menjawab secara cepat ya. Oke, Jadi boleh. dari dua pilihan itu Hasna langsung jawab cepet gitu ya. Oke, siap, laksanakan, gercep Teh. gitu ya, gercep. Oke. Oke. 1 2. Duduk Duh, ya. udah panik nih. Udah panik nih. Oke. Mulai ya. Oke. Kuliah apa organisasi? Kuliah. Nulis cerpen apa puisi? Puisi. Jadi guru apa dosen? Dosen dong. Jadi penyair atau penulis novel? Penulis novel. Kuliah online apa offline? Offline tentunya. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Indonesia pasti. Oke. Nah, sebutin 1 dosen favorit. Dosen favorit, semuanya favorit, tapi ada satu yang paling berkesan. Itu yang terhormat Bapak Egy Nugraha SPD MPD, yang waktu itu pernah ya Bapak hapunten, saya pernah tarik pesan terus katanya suruh bayar Teh. Hasna ditarik pesannya bayar gitu. Nah, nanti share link Hasna dong biar Bapak nonton gitu ya. Iya, Oke, asik Pak, banget nih. Iya, Bapak jangan lupa nonton ya. Di-spill nih sama Hasna nih, dosen favorit nih. Sebutin siapa penyair favorit Hasna. Yang pertama Aji Prosidi, yang kedua ada Sutarji Kalzum Bahri. Oke, sebutin moto hidup Hasna. Jangan pernah menyerah hingga kau capai azam. 1 kata buat Unpas.
Sukses. Sukses selalu buat Unpas. Sekian, belum. Oh, belum. belum. Tadi biasalah, bercanda dulu sedikit. Oke. Oke nih, terakhir nih Hasna ya, Oke. ngomong-ngomong soal pendidikan. Sebenarnya inovasi apa yang Hasna pengen implementasikan buat kemajuan pendidikan di Indonesia? Ini sebagai menjadi pesan terakhir sebagai penutup ya kita obrolan oke. hari ini, sore hari ini, boleh? Yang pertama itu saya sangat berharap itu terhadap pemerataan pendidikan, karena di sini itu masih banyak gitu ya di luar sana yang terpelosok itu mereka itu belum paham terkait pendidikan, pentingnya pendidikan, dan banyak hal yang memang mereka belum tahu pendidikan itu untuk apa sih gitu. Dan untuk mereka yang memang mungkin di sini lagi nonton ya, mungkin lagi kelewat gitu ya, selewat lagi lihat atau gimana, yuk boleh kita ngobrol tanya-tanya terkait pendidikan sama saya atau sama tetehnya juga, boleh banget nih gitu ya. Iya, sama aku nggak akan dijawab kayaknya. Sama Hasna aja deh mending. Oke, boleh di spill dong Instagramnya, siapa tahu warga Unpas pengen nanya-nanya ke Hasna. Oke, untuk Instagram ya Teh ada di @hasnasofia_ Hasna_ Sofia, yang dimana Sofiahnya SHOFIYAH gitu. Kenapa harus dieja SH? Itu pasti ada Ceritanya cerita ya. lucu ya. Berarti kenapa harus jadi SHO gitu? Soalnya dari SD penulisan nama saya itu nggak pernah betul Teh. Aduh, gimana ini Bu Guru, Pak Guru? Nah, berarti tadi juga udah banyak banget ya kesan-kesan dari Hasna yang mungkin bisa menggiring warga Unpas yang melihat bagaimana sih jiwa-jiwa muda yang sekarang biar bisa berproduktif, apalagi mengikuti organisasi-organisasi secara eksternal gitu ya. Iya. Jadi jangan lupa cek Instagramnya Hasna ya di @hasna_sofia ya. Dan jangan lupa juga warga Unpas untuk selalu cek sosial media dari Universitas Pasundan. Aduh ini gitu tadi. haus kru. Di @univ_pasundan juga cek selalu websitenya di www.unpas.ac.id karena banyak banget informasi-informasi tentang Unpas. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ya YouTube channel dari Universitas Pasundan Official. Jadi sampai ketemu di Unpas Talk selanjutnya. Kita bersapa-sapanya sampurasun bareng ya. Oke, boleh. 1, 2, 3 Sampurasun.